Pembelajaran baik pelaksanaan investigasi kontak di RSUD Kembangan. Di RSUD Kembangan, Jakarta Barat, ada sebuah sistem yang sudah berjalan dengan baik. Setiap pasien yang didiagnosis TB tidak hanya pulang dengan obat, mereka juga langsung terhubung dengan kader. Di video ini, kita akan ikut Sari, kader TB yang standby di RSUD Kembangan, melihat bagaimana ia menjalankan perannya dengan baik. Sari standby di RSUD Kembangan setiap hari Selasa sampai Jumat. Hari ini, dokter baru saja melakukan pemeriksaan atas nama Pak Hendra dengan hasil terkonfirmasi positif TB. Sebelum pasien keluar dari ruang periksa, dokter sudah melakukan hal penting, yaitu memberikan edukasi terkait TB dan investigasi kontak, sekaligus meminta informat consent atau lembar persetujuan investigasi kontak. Selain itu juga memperkenalkan kader serta TO komunitas yang bertugas di RSUD Kembangan. Pak Hendra, nanti setelah dari sini akan ada kader dan petugas komunitas yang akan melakukan investigasi kontak lebih lanjut dan membantu pemeriksaan untuk keluarga Bapak yang tinggal serumah. Apakah Bapak bersedia nanti dilakukan investigasi kontak dan dikunjungi rumahnya? Tolong untuk menandatangani lembar persetujuan berikut untuk persetujuan kunjungan rumah ya Pak. Oh, boleh dok. Dokter juga langsung memberitahu Sari bahwa ada pasien baru yang perlu didampingi. Tips: keterlibatan tenaga kesehatan sejak awal adalah kunci. Pasien jauh lebih terbuka menerima kader ketika tenaga kesehatan yang mereka percaya sudah memperkenalkan kader terlebih dahulu. Maka, coba untuk menyampaikan pada setiap tenaga kesehatan agar dapat menyampaikan peran kader komunitas tepat setelah pasien didiagnosis TB. Pak Hendra, perkenalkan saya Sari, kader TB dari komunitas. Saya yang akan mendampingi Bapak dan keluarga dalam proses investigasi kontak. Tadi dokter sudah cerita sedikit ya Pak? Ya Mbak, boleh. Jadi begini Pak, karena Bapak didiagnosis TB, ada kemungkinan anggota keluarga yang tinggal serumah sudah terpapar kuman TB juga. Kita perlu melakukan screening dan pemeriksaan untuk mencegah penularan dan mempercepat penanganan melalui kegiatan investigasi kontak. Kegiatan dan pemeriksaan ini gratis Pak. Oh, gratis ya Mbak? Kamu pikir bayar? Iya Bu, gratis pendaftaran dan pemeriksaan dahak melalui TCM dan BTA untuk kontak serumah pasien. Pak, di rumah tinggal sama siapa aja? Sama istri sama 2 anak, yang besar kelas 3 SD, yang kecil masih 3 tahun. Wah, ada balita ya Pak. Anak di bawah 5 tahun itu lebih rentan tertular TB karena daya tahan tubuh masih berkembang. Makanya penting banget anaknya diperiksa lebih awal. Tips: gunakan informasi yang muncul dari percakapan sebagai pintu masuk edukasi yang alami. Ada balita, edukasi risiko anak. Ada lansia, edukasi imunitas rendah. Jangan komunikasi satu arah. Ikuti alur cerita mereka agar mereka terlibat dan dapat menyampaikan kondisi mereka. Mbak, tetangga-tetangga udah ada yang bisik-bisik sejak tahu suami saya sakit. Saya takut nanti anak saya dikucilkan di sekolah. Ibu, apa yang ibu rasakan itu sangat wajar. Tapi yang perlu ibu ketahui, TB itu bisa sembuh asal minum obat teratur sesuai anjuran dokter. Orang yang sudah sembuh tidak bisa menularkan sakit TB lagi. Kalau ada yang menjauhi atau memperlakukan keluarga ibu tidak adil karena suami ibu sakit TB, itu namanya stigma dan diskriminasi. Ada layanan yang bisa bantu ibu. Ini namanya lapor TBC, bisa di-download gratis. Di sini ada informasi lengkap soal TB. Ibu bisa baca-baca lagi informasinya, mungkin lupa atau ingin memastikan. Kalau ada keluhan atau perlakuan tidak adil, bisa dilaporkan langsung. Dalam laporan ini, privasi ibu terjaga sepenuhnya. Saya sebagai kader pun tidak akan tahu kalau ibu melapor. Laporannya langsung ke tim pusat, bukan lewat saya. Saya akan tahu laporan di lapor TBC kalau memang laporannya berkaitan dengan kader atau dapat dibantu oleh kader. Oh, saya kira semua orang akan tahu. Tidak Bu, privasi ibu sepenuhnya terjaga dan semuanya gratis. Tips: saat menyampaikan lapor TBC, tekankan 3 hal. Gratis, privasi terjaga, dan kader tidak tahu siapa yang melapor.
Ketiganya adalah kekhawatiran terbesar yang membuat orang ragu menggunakannya. Pak Hendra, karena Bapak setuju untuk dikunjungi, nanti saya akan datang ke rumah untuk melakukan screening dan pengambilan dahak anggota keluarga. Saya bawakan pot dahaknya sekarang ya Pak, untuk keluarga yang nanti kita periksa. Tolong simpan dulu, jangan dibuka sebelum saya datang. Kira-kira Bapak dan keluarga bisa saya kunjungi kapan? Pengambilan dahak agar berkualitas bisa dilakukan pagi atau di sore hari. Besok pagi bisa Mbak, sekitar jam 8. Baik, saya catat ya. Besok jam 8 saya ke rumah Bapak. Kader TB melakukan investigasi kontak di keluarga yang tinggal serumah dengan Pak Hendra. Jika istri dan kedua anaknya berkenan untuk pemeriksaan langsung ke rumah sakit, maka kader menganjurkan untuk datang ke rumah sakit membawa pot yang sudah berisi dahaknya. Jika tidak, maka kader akan membawakan pot dahak untuk diperiksakan. Selamat pagi Bu Hendra, saya Sari. Kita mulai ya. Untuk pengambilan dahaknya kita lakukan di luar supaya ada udara segar. Bu, caranya begini. Tarik napas dalam 3 kali, lalu batukan kuat-kuat dari dada. Bukan dari tenggorokan ya Bu. Bayangkan dahaknya naik dari dalam dada. Kayaknya nggak keluar, Mbak. Nggak apa-apa Bu. Coba minum air hangat dulu, istirahat sebentar, lalu coba lagi. Kita tidak buru-buru. Bu Hendra akhirnya berhasil mendapatkan dahak yang cukup. Bagus Bu, ini sudah cukup. Nanti saya antar ke RSUD Kembangan untuk diperiksa. Tips, Mani, jangan tinggalkan kontak sendirian saat mengambil dahak. Banyak yang gagal karena gugup atau tidak tahu cara yang benar. Dahak harus dari dada, bukan tenggorokan, dan dilakukan di udara terbuka. Jika pasien menolak kunjungan rumah, dokter mengarahkan pasien membawa anggota keluarga yang serumah untuk ikut ke rumah sakit saat pengambilan obat. Bulan, berdasarkan informasi dari dokter, Ibu tidak berkenan untuk kami kunjungi rumahnya ya? Iya, Mbak. Saya agak sungkan kalau ada orang datang ke rumah. Tetangga nanti pada tanya-tanya. Nggak apa-apa Bu, saya mengerti. Seperti dijelaskan dokter tadi, jika Ibu tidak berkenan dikunjungi rumah, kita bisa bertemu di RSUD saja saat mengambil obat. Saya di RS setiap hari Selasa sampai Jumat. Oh iya, boleh saya minta nama-nama anggota keluarga yang tinggal serumah? Nanti saya bantu daftarkan di pendaftaran RSUD supaya bisa langsung diperiksa di sini. Oh, bisa gitu. Oke deh, Mbak. Ada suami sama 2 anak. Tips, jika pasien menolak kunjungan rumah, jangan paksa. Tawarkan solusi lain, yang penting kontak tetap diperiksa dan pasien tetap didampingi. Bu, ini pot dahak yang sudah saya siapkan. Masing-masing sudah ada namanya. Nanti anggota keluarga bisa mengumpulkan dahaknya di rumah pagi-pagi sebelum makan, sebelum berangkat ke RS. Untuk mengantar pot dahaknya ke sini, Ibu mau diantar sendiri atau mau saya jemput? Diantar sendiri kayaknya bisa, Mbak. Nanti bareng suami pas kontrol. Bagus Bu. Jadi sekalian pemeriksaan kontak bisa dilakukan di sini bersamaan waktu Ibu kontrol. Nanti saya koordinasikan dengan pendaftaran supaya semuanya lancar. Tips, 2 opsi pengantaran dahak, keluarga antar sendiri atau kader jemput. Selalu tawarkan keduanya agar kontak bisa memilih sesuai kemampuan mereka. Sebelum saya pamit, boleh saya minta nomor HP Ibu? Supaya saya bisa mengingatkan jadwal dan Ibu bisa hubungi saya kapanpun kalau ada pertanyaan. Saya sudah kirimkan pesan dan folder informasi TB ke WhatsApp Ibu. Ada informasi soal gejala, penularan, pencegahan, pengobatan, sampai soal stigma. Bisa dibaca santai atau dibagikan ke keluarga. Makasih banyak, Mbak Sari. Sama-sama Bu. Kalau ada yang kurang jelas atau butuh bantuan, hubungi saya ya. Sampai jumpa. Tips, minta nomor HP dan langsung kirim pesan perkenalan plus folder leaflet digital di tempat. Jangan tunggu nanti. Lakukan sebelum berpisah supaya kontak sudah punya kontakmu dan informasi TB di tangan mereka sejak hari itu. Sebarkan e-flyer melalui platform yang ada di sekitar, melalui WhatsApp Story, melalui grup WhatsApp masyarakat seperti grup PKK atau grup perangkat desa.
Hal ini dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai TB tanpa menunggu mereka meminta informasi. Selain itu, cara ini dapat menjadi cara edukasi masyarakat secara efisien. Akses link untuk mendapatkan e-flyer dan dapat dikirimkan kepada siapapun. Apa yang dilakukan Sari bukan sekedar mengisi formulir dan mengambil dahak. Ia membangun kepercayaan di rumah sakit, di ruang tunggu, bahkan di WhatsApp. Karena kepercayaan itulah yang membuat keluarga mau diperiksa, mau jujur soal gejala, dan tidak sendirian menghadapi TB. Terima kasih sudah menjadi garda terdepan dalam memutus rantai penularan TB. Bersama kita bisa eliminasi TB Indonesia 2030.